malang dialami seorang ibu hamil asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia ditolak sebuah rumah sakit dan 5 tempat praktik bidan dengan alasan ruangan penuh dan layanan tutup karena PSBB pandemi Corona. Miris, seorang ibu hamil di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditolak melahirkan di sejumlah rumah sakit karena pandemi COVID-19. Beruntungnya sang ibu bisa melahirkan bayi laki-laki di bidan praktek swasta di pinggiran kota. Masalah COVID ini rupanya tidak hanya permasalahan COVID secara umum, tetapi dalam beberapa analisa kami terakhir ini, dalam 2 bulan ini, permasalahan ibu hamil COVID menjadi hal yang sulit dielakkan. Kita perlu dipikirkan juga bagaimana bumil yang isolasi mandiri, perlu didampingi, perlu diedukasi, diberikan informasi. Nah, mengapa ibu hamil nifas harus isolasi mandiri? Yaitu hasil swab antigen PCR yang menunjukkan positif. Ya. Kemudian bumil yang memiliki gejala terpapar COVID dan sedang menunggu tes PCR atau hasil tes PCR ya. Nah, pada second wave sekarang atau gelombang kedua ini gejalanya cukup signifikan. Isolasi mandiri untuk ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri diberikan konseling, panduan isolasi di rumah sesuai protokol isolasi diri sendiri, ya. Kemudian mengingat kemungkinan persalinan prematur yang tinggi pada ibu hamil penderita COVID, sebaiknya ketika menjalani isolasi di rumah menghindari pekerjaan berat, ya. Nah, ibu hamil yang mengalami masalah kebidanan risiko tinggi seperti preeklamsia, plasenta previa dan sebagainya, ini juga harus dikawal dengan lebih baik, disarankan isolasi di rumah sakit. Tanya dokter. Ya, silakan. Saya dari Puskesmas Kota Batu, saat ini saya memegang wilayah. Yang kendalanya di desa adalah, bahkan ini masyarakat kota, adalah kita tidak jujur. Jadi saat kemarin kematian ibu maternal dengan kehamilan usia 28 minggu itu juga begitu karena kasusnya tidak jujur, karena memang COVID di masyarakat adalah dipandang sesuatu yang masih Aib, ya. Nah itu kemudian bagaimana seperti ini dokter, kemudian yang padahal itu dia ANC-nya sudah, saya lihat buku ANC-nya di dokter itu ditulis di suatu rumah sakit sudah disarankan MRS dengan ditulisi bahkan di stabilo kuning itu SPO-nya sudah 70 saat itu, tapi ini menolak, jadi menolak dan minta rawat di rumah. Kemudian untuk yang terapi tadi dokter, kondisi di lapangan adalah untuk pengobatan di Puskesmas semua gratis. Untuk vitamin D-nya dengan mengejar dosis seperti ini apakah bisa dengan gizi saja dok? Terima kasih. Ya, saya jawab ya Mbak Isa langsung dari Batu. Terima kasih Ibu. Pertama Bu, memang ini tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini bukan aib. Ya, itu pertama. COVID ini bukan aib. Makanya apa yang harus dilakukan? Kita harus memberi contoh. Kalau kena COVID, sampaikan saja. Kemudian ada dukungan RT RW, para stakeholder ini memberdayakan pasien-pasien COVID dengan baik, maka insya Allah masalah-masalah COVID yang dianggap aib itu akan hilang. Yang kedua tadi tentang vitamin D. Tadi saya sampaikan pertama ya Bu, jangan fokus obatnya gitu. Fokuslah bahwa insya Allah COVID ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi dengan imun yang baik. Imun yang baik itu artinya apa? Artinya kita tetap tenang, rileks, berdoa, kemudian happy, ada dukungan keluarga, itu menjadi hal yang paling fundamental menurut saya, gitu ya. Dan beberapa literatur juga menyatakan demikian. Kenapa? Situasi saat ini sulit, cari obat sulit, cari vitamin juga banyak yang habis, gitu. Kalau kita fokus di sana, yang kita bingung kan, ini kok gini ya, kok gini ya, kok gini, malah kita tambah stres. Nah, pertanyaan Ibu tadi, bagaimana dengan vitamin D? Misalkan dosisnya nggak tercukupi, kita bisa berjemur gratis. Vitamin D itu dengan berjemur akan merubah pre-vitamin D dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Itu gratis. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau seandainya vitamin D-nya tidak ada.
Demikian Ibu. Sesi kedua dengan Bidan Diza terkait peran bidan dalam pencegahan dan penanganan COVID. Nanti akan ada sesi materi dan sesi diskusi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Prinsipnya, ke depan ini kita harus berpraktik dengan cara yang bagaimana untuk mengoptimalkan role kita. Jadi harus provide evidence base, mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu part of our profession, ya. Ibu-ibu pun juga harus update, ya. Sekarang ini evidence base-nya terakhir seperti apa. Kita pun juga harus terus, ya, keep up dengan kondisi saat ini, ya. Mulai perkembangan COVID-19 itself dan bagaimana kaitannya dengan kehamilan, persalinan maupun nifas. Lalu kita betul-betul memprotek human rights, ya, yang menjadi haknya dari perempuan itu seperti apa, dan prevent unnecessary intervention. Karena kita bukan dokter, ya Bu, midwife is not a doctor, itu yang penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai justru intervensi yang rutin mungkin dilakukan di lapangan itu akan berimpact pada mortality maupun morbidity, ya. Jadi semua pada saat kita melakukan intervensi, yakinkan ada dasarnya, yakinkan memang betul ibunya butuh, ya, memang ada indikasi dan seterusnya. Jadi harus hati-hati. Seperti apa kita memfasilitasi jadi tidak terpisah antara ibu dan bayi, promote dan support breastfeeding, dan kita pun juga harus memperhatikan our own mental health, ya. Bu Disa, jadi di era COVID ini peran bidan ini simpelnya itu seperti apa ya? Maksudnya karena kita tahu bahwa dari data nasional kurang lebih yang ANC dan persalinan di bidan ini kan mayoritas, ya, Pak, ibu-ibu hamil itu mayoritas dengan bidan, dan saya perhatikan pasien-pasien tuh kalau sama bidan itu manut gitu loh, ya. Jadi jadi sama bidan. Nah, ini peran bidan ini luar biasa. Nah, harapannya ke depan barangkali ada pesan dari Bu Disa di era pandemi ini bidan harus seperti apa, baik itu pasien-pasien COVID maupun yang non-COVID, karena pasien non-COVID pasti juga terdampak. Iya, itu pertanyaan yang menarik sekali, ya, Dok, dan jawabannya sebenarnya juga multidimensi. Tapi kalau mau yang ditanyakan secara simpelnya seperti apa, maintain partnership, ya, Dok. Yang paling mungkin bisa kita lakukan dan sebenarnya paling gampang, seperti apa continuity of care itu kita kita pastikan. Jadi asuhan yang berkelanjutan, jangan sampai pasien itu lost sebenarnya. Kita pada siang hari ini yaitu implementasi leadership dalam pelayanan maternal di masa pandemi COVID. Hari ini tentang leadership. Jadi bagaimana nanti kita akan mendengarkan paparan dari teman-teman di lapangan, terutama di daerah. Mengapa saya ambil di daerah? Karena kami ingin mengetahui lebih dalam, ingin memahami bagaimana situasi di daerah. Memaparkan tentang peran SPOG fungsional dalam penanganan maternal COVID di daerah. Kita ketahui pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 1 tahun lebih, dan ini merubah semua alur pelayanan pasien maternal di fasilitas kesehatan. Masalah utama adalah terbatasnya rumah sakit yang mau menerima pasien maternal COVID dengan berbagai alasan. Alasan yang paling sering didengar adalah fasilitas belum siap. Dan Jombang termasuk penyumbang kematian maternal lumayan tinggi di Jawa Timur. Hampir selalu masuk 10 besar. Kita memberikan edukasi ke masyarakat untuk lebih disiplin protokol kesehatan, terutama jika di rumahnya itu ada ibu hamilnya. Kemudian diskusi dengan rumah sakit rujukan COVID di Jombang agar mau menyiapkan dan menerima pasien-pasien maternal COVID, jangan hanya pasien yang non-maternal saja. Kemudian mendata ibu hamil di Kabupaten Jombang untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi masih ada usulan solusi lagi sebenarnya yang masih belum terlaksana. Jadi karena saking banyaknya maternal COVID, sebenarnya ingin diusulkan untuk ada masing-masing desa punya rumah isolasi mandiri khusus ibu hamil dengan screening COVID positif. Untuk menjalankan tugas kita dengan baik, kita harus peduli dulu. Jika peduli, tentu kita akan komitmen. Kalau sudah komitmen, kita harus jaga konsistensi kita untuk tetap membantu melaksanakan tugas kita. Jadi yang susah ini yang konsisten. Misalnya kita peduli, komitmen, tapi untuk menjaga konsistensi ini agak susah karena kita kadang juga lelah. Silakan Dr. Saifuddin Zuhri memaparkan pengalamannya menangani COVID ini pada perspektif organisasi profesi. Mau memaparkan COVID maternal di Kabupaten Tuban. Pada tahun ini hampir 70% kematian maternal di Kabupaten Tuban adalah
terkait dengan COVID. Ya, masalahnya di mana gitu ya. Maka yang muncul adalah ketidakberdayaan. Ya. Bisa jadi kita sendiri tidak berdaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada, atau karena masalahnya ini terlalu banyak sehingga kita tidak berdaya. Maka pada kondisi ini saya merasa bahwa menjadi orang yang lemah selemah-lemahnya. Berangkat dari ini ya, maka mau tidak mau yang kita lakukan adalah kita harus berkolaborasi. Kita harus bekerja sama. Karena kasus sudah sedemikian banyak, tenaga kesehatan yang terpapar banyak juga, bahkan beberapa berakhir dengan meninggal. Untuk solusi ini kita harus out of the box. Ya. Ini adalah mimpi dan harapan kami dalam upaya untuk menghadapi pandemi ini. Ya, karena ada keterbatasan pada diri kita bukan siapa-siapa kalau dibandingkan sama Yang Maha Kuasa. Ini salah satu firman-Nya. Kita harus selalu optimis ya, karena mungkin sesudah kesulitan yang kita hadapi kali ini ada kemudahan, atau sebenarnya ada kemudahan yang tidak kita sadari. Contohnya hari ini, mungkin kalau tidak ada pandemi, kita tidak akan menikmati mudahnya fasilitas bertemu secara daring seperti ini. Dan mudah-mudahan kemudahan itu segera kita dapatkan, yaitu pandemi yang kita tadi melihat tentang bagaimana implementasi leadership dalam pelayanan maternal di era pandemi COVID-19. Sangat mungkin kenaikan kematian ibu itu akan meningkat sampai 60%. Ini berdasarkan paper dari Robertson et al. Gitu ya. 60% karena memang cakupan ANC, kemudian turunnya mutu pelayanan karena rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita nafikan lagi. Kemudian beberapa masalah yang sebelumnya ada tentang kontribusi kematian ibu itu ternyata terbanyak adalah masalah organisasional, masalah kolaborasi, masalah leadership, sehingga intervensi leadership menjadi salah satu solusi. Dari beberapa literatur yang saya pelajari, dalam hal ini yang adalah saya sedang menyusun disertasi S3 saya tentang teori kepemimpinan yang berpengaruh pada mutu pelayanan. Kalau kita lihat tadi, saya melihat Dr. Zuhri ini sangat kuat pada kolaborasi interprofesionalnya, sangat kuat di sana. Beliau tahu sekali understanding of roles, beliau tahu sekali perannya, bagaimana interdependence-nya, knowledge exchange-nya, collective ownership of the goals. Jadi bagaimana menggalang kekuatan sehingga bisa mencapai tujuan. Kemudian kalau kita lihat Dr. Iwan, ini adalah contoh dari penerapan meta leadership yang bagus sekali. Beliau self-awareness, ada self-knowledge, kemudian beliau tahu situation, beliau bisa mengkonekkan meskipun beliau tidak menjabat resmi di POGI Jombang atau POGI Jombang Kediri, tetapi dia bisa mengkonekkan dirinya, berkontribusi langsung ke dinas kesehatan, sehingga ini jelas mempengaruhi mutu pelayanan. Sehingga dalam beberapa hipotesa kami bahwa meta leadership interprofesional kolaboratif itu sangat berpengaruh pada mutu layanan kesehatan. Sekali lagi, ini adalah contoh leadership yang nyata di lapangan. Di samping harapannya semua spesialis obgyn, semua bidan itu memiliki kepemimpinan klinis karena sangat penting. Ya, saya sedikit saja ini bagaimana sebenarnya clinical leadership itu sangat berpengaruh. Jadi kalau sebuah vaskes memiliki sosok yang memiliki clinical leadership, itu akan memberikan dampak positif pada mutu pelayanan. Ya, beberapa jurnal sudah disampaikan juga demikian. Kemudian hubungan kepemimpinan klinis dengan mutu pelayanan juga sudah sangat banyak. Ini meta leadership tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Iwan dengan sangat baik. Kemudian bagaimana Dr. Zuhri tadi kolaborasi interprofesionalnya juga dengan sangat baik sudah diterapkan. Bapak Ibu sekalian, manajemen dan leadership suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada 6 cara untuk mencapai sukses sebagai leader. Ada inspiring commitment,
bisa memimpin anggotanya, mempunyai strategic planning, change management, employee development, dan self-awareness. Ya, terakhir saya ambil slide ini dari Dr. Setiabudi Pamungkas, guru saya, senior saya, bahwa pemimpin adalah pemupuk perubahan, pemimpin adalah pengaruh, kepemimpinan adalah perilaku bukan peran. Kekeliruan kita menganggap pemimpin adalah atasan, padahal bukan. Ada di semua tingkatan organisasi. Nah, disampaikan oleh Anies Baswedan di sini, pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi dia bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya untuk ikut turun tangan. Itulah real leader. Jadi leadership is the ability to develop a vision that motivates or influence others to move with a passion toward a common goal.